Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan mempelajari mengenai pencemaran lingkungan dan upaya mengatasinya. Pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 1 Ayat 12, pencemaran lingkungan hidup merupakan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Bahan penyebab pencemaran dinamakan polutan. Dalam hal ini dapat kita pahami bahwa kerusakan lingkungan hidup disebabkan karena kegiatan manusia yang menyebabkan kualitas lingkungan menjadi turun, sehingga tidak dapat lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Faktor yang menyebabkan pencemaran lingkungan diantaranya faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam diantaranya gempa bumi, tsunami, gunung meletus, kemarau panjang, dan banjir. Sedangkan faktor manusia diantaranya pembakaran dan penebangan hutan, pembangunan industri dan pemukiman yang tidak terkendali, penambangan liar, pertanian monokultur, dan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan terdapat 4 jenis pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran suara atau kebisingan. Pencemaran udara dapat disebabkan oleh gas-gas berikut. 1. CO atau karbon monoksida. Karbon monoksida dihasilkan oleh asap kendaraan bermotor. Kedua, NOx atau nitrogen oksida. NOx merupakan salah satu penyebab terjadinya hujan asam. Hujan asam sendiri merupakan hujan yang sudah tercampur dengan asap polusi, yang menyebabkan hujan tidak lagi memiliki pH yang netral, tetapi pH-nya lebih asam. Artinya, air yang dihasilkan menjadi lebih asam untuk dikonsumsi atau diserap oleh tumbuhan. Selain itu, hujan asam juga memiliki banyak dampak negatif bagi lingkungan. NOx sendiri dihasilkan oleh asap kendaraan bermotor, asap pembakaran sampah, dan generator pembangkit listrik. Ketiga, CFC atau klorofluorokarbon. CFC banyak dihasilkan oleh lemari es dan AC. Keempat, SOx atau sulfur oksida. SOx juga termasuk gas yang menjadi penyebab hujan asam. SOx sendiri dihasilkan dari kegiatan pembakaran batu bara. Selanjutnya, pencemaran air. Pencemaran air dapat diketahui melalui 3 parameter, yaitu parameter fisik, kimia, dan biologi. Parameter fisik meliputi kandungan partikel padat dan zat terlarut, kekeruhan, warna, bau, suhu, dan pH air. Contohnya, untuk air yang normal dikonsumsi harus memiliki parameter fisik berupa tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Air normal memiliki pH antara 6,5 sampai 7,5. Kemudian parameter kimia. Kandungan zat kimia yang dapat dijadikan parameter kimia adalah ada tidaknya nitrogen organik, sulfat, klorida, belerang, dan logam. Jika beberapa kandungan atau zat kimia tersebut
ada dalam air, maka air tersebut tidak baik untuk dikonsumsi. Ketiga, parameter biologi. Parameter biologi digunakan dengan mengetahui ada atau tidaknya mikroorganisme di dalam air, seperti adanya Escherichia coli, Vibrio cholera, atau Entamoeba histolytica. Jika mikroorganisme tersebut berada dalam air, maka air tersebut cukup berbahaya jika dikonsumsi. Selanjutnya, pencemaran air juga dapat disebabkan oleh limbah, yaitu limbah domestik atau limbah rumah tangga. Contohnya, sisa cucian, sisa kegiatan kamar mandi, dan feses. Selain limbah domestik, pencemaran air juga dapat disebabkan oleh limbah industri yang berasal dari pabrik. Pabrik dapat menghasilkan limbah berupa logam berat seperti merkuri dan timbal. Selanjutnya, pencemaran tanah. Pencemaran tanah dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Pencemaran tanah secara langsung terjadi jika zat pencemar langsung mencemari tanah, seperti tumpukan sampah. Kemudian, penggunaan pupuk kimiawi yang berlebihan karena akan merusak kandungan tanah serta pH tanah. Kemudian, pencemaran tidak langsung. Pencemaran tidak langsung terjadi melalui perantara air, seperti limbah domestik atau industri yang dibuang ke air yang kemudian akan menyerap ke tanah. Selanjutnya B, penanganan limbah yang mencemari lingkungan hidup. Berdasarkan wujudnya, limbah dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. Karena perbedaan wujud ini, maka penanganannya pun berbeda-beda. Penanganan limbah cair. Sebagaimana yang telah dijelaskan, limbah cair itu berupa domestik dan industri. Pengolahan limbah cair dapat dilakukan secara non-teknis dan teknis. Untuk non-teknis dengan membuat peraturan pengolahan limbah. Yang teknisnya, pengadaan sarana pengolahan limbah. Limbah cair domestik seperti air bekas cucian beras dan sayur dapat digunakan untuk menyiram tanaman. Jadi tidak perlu dikelola secara khusus. Sedangkan limbah berupa tinja yang merupakan juga limbah cair domestik perlu perlakuan khusus. Misalnya dengan A, tangki septik konvensional. Nah, di sini tinja akan diendapkan, kemudian akan membentuk lumpur. B, tangki septik biofilter. Hampir sama dengan tangki septik konvensional. Untuk tangki septik biofilter adanya tambahan mikroorganisme, yaitu mikroorganisme yang akan menguraikan bahan organik yang ada pada tinja. Umumnya tangki septik biofilter ini akan menghasilkan gas. Nah, gas metan yang dihasilkan ini dapat digunakan sebagai energi alternatif. Contohnya untuk gas pada kompor. C, instalasi pengolahan limbah cair domestik atau IPLC. IPLC umumnya digunakan pada perkantoran, restoran, hotel, dan rumah sakit.
Jadi skala lebih besar, sedangkan 2 sebelumnya itu untuk limbah cair domestik yang di rumah. Kalau ini untuk yang tadi seperti sudah Miss jelaskan. Tahapan IPLC diantaranya 1. Melakukan penyaringan, 2. Pengendapan, 3. Proses biologis dengan mikroorganisme dan bahan kimia, 4. Pengolahan lumpur, yaitu dengan mengumpulkan lumpur dan mengurangi kadar air, sehingga lumpur akan menjadi kering. Selanjutnya, limbah cair industri. Limbah cair industri dapat dikelola dengan adanya kolam-kolam filtrasi atau penyaringan, pengendapan, sampai akhirnya aman dibuang ke lingkungan. Karena limbah cair industri masih terdapat bahan-bahan kimia berbahaya yang jika dibuang langsung tanpa melakukan filtrasi dan pengendapan akan berbahaya bagi lingkungan, terutama untuk populasi air. Oleh karena itu diperlukan penanganan khusus agar ketika dibuang ke lingkungan sudah tidak mengandung lagi bahan kimia berbahaya. Penanganan limbah padat. Sebagaimana yang telah diketahui, limbah padat contohnya berupa sampah. Sampah sendiri dibagi 3, yaitu sampah organik, anorganik, dan B3. Contoh sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup. Kemudian sampah anorganik adalah sampah yang berasal bukan dari sisa makhluk hidup, seperti plastik, kaca, kain. Sedangkan sampah B3 adalah bahan berbahaya beracun. Contohnya baterai dan alat kesehatan yang telah digunakan. Limbah padat atau sampah dapat ditangani dengan cara penimbunan, sanitary landfill, pembakaran, pengomposan, 3R, dan PLTSA. Penimbunan tanah dilakukan pada daerah tanah yang agak rendah, kemudian diratakan dan dipapatkan. Lalu sampah ditimbun tanah kembali. Jadi tanah, kemudian di atasnya sampah, kemudian diratakan, dipadatkan, ditutup tanah kembali agar tidak mengganggu lingkungan warga. Selanjutnya sanitary landfill. Sama dengan penimbunan tanah, namun untuk sanitary landfill telah dibangun dinding-dinding kedap air di sekitar tanah. Kemudian terdapat juga pipa penyalur gas metan. Sanitary landfill lebih aman dibandingkan dengan penimbunan sampah secara biasa atau landfill. Selanjutnya pembakaran. Pembakaran dilakukan dengan alat pembakar bertemperatur tinggi. Selanjutnya pengomposan. Jenis sampah yang dapat dibuat kompos adalah sampah organik. 3R atau reuse, reduce, dan recycle. Reuse artinya menggunakan kembali. Contohnya kaleng susu yang dapat dibuat tempat pensil. Kemudian reduce artinya mengurangi. Contohnya pengurangan penggunaan plastik. Di minimarket sudah tidak menggunakan plastik, tapi menggunakan kantung belanja atau goodie bag. Selanjutnya recycle artinya daur ulang. Contohnya kertas dapat didaur ulang kembali menjadi kertas. Dan terakhir PLTSA atau pembangkit listrik tenaga sampah. Sampah yang ditimbun akan menghasilkan gas metan. Gas metan ini yang dapat digunakan sebagai pembangkit listrik. Selanjutnya penanganan limbah udara. Penanganan limbah udara dapat dilakukan dengan cara filter udara. Filter udara dipasang pada cerobong untuk menyaring kotoran. Namun, filter udara ini harus
dikontrol secara rutin agar debu tidak menumpuk pada filter tersebut. Kemudian filter basah. Prinsip kerja filter basah adalah membersihkan udara kotor dengan cara menyemprotkan air. Debu akan turun ke bawah saat mengalami kontak dengan air. Upaya mengatasi kerusakan lingkungan dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia karena dapat merubah pH tanah. pH tanah yang berubah tentunya akan mempengaruhi tanaman yang ditanam. Kedua, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Ketiga, melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Keempat, pengelolaan sampah secara tepat. Kelima, sektor pendidikan melakukan edukasi dan penyuluhan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.